Saunari, sebenarnya saya selalu berpikir mau apa yang saya berikan. Jadi hudop ala sesuai dohot apa tema nita otta saunari profesionalisme dalam penata layanan. Walaupun kita harus sadari penata layanan artinya Hajuara Bagason bukan pelayanan. Kalau kita berbicara mengenai profesionalisme dalam penata layanan itu berarti profesionalisme dalam Hajuara Bagason. Jangan dong bahasa Indonesia ini Hajuara Bagason. Makanya PGI, DGI waktu itu tahun 1960-an mengadakan rapat diskusi di Bisma PGI di Cipayung, Bogor. Hanya untuk membicarakan apa bahasa Indonesia dari stewardship ihata Junani do oikonomos. Karena bahasa Indonesia ini nggak ada yang tepat. Dalam Lukas 16 dikatakan bendahara, bendahara yang tidak jujur, juara bagas nagedu. Di 1 Korintus 4 ayat 1 dikatakan yang dipercaya. Akhirnya mereka sepakat bahwa terjemahan dari oikonomos stewardship dalam bahasa Indonesia adalah penata layanan. Jadi kalau kita katakan profesionalisme dalam penata layanan itu harus berarti profesionalisme dalam Hajuara Bagason. Dalam melaksanakan Hajuara Bagason itulah saya katakan peran istri, suami, pelayan penuh waktu dalam pendidikan keluarga era 4.0. Bahasa pola hudok era 4.0 asasong nabeteng ada unang lupa hita itu sudah merupakan istilah yang sangat sering kita dengar sekarang. Tidak baik kalau pelayan penuh waktu tidak mengerti apa itu 4.0 era 4.0 ya. Era 4.0 itu sebenarnya dulunya ada Alvin Toffler futurolog yang sangat terkenal. Dan kedua bukunya itu menjadi bestseller pada waktu itu. Yang paling banyak terjual tahun 1970 dia keluarkan buku Future Shock, kejutan masa depan. Dan tahun 1980-an The Third Wave, gelombang ketiga. Apa yang dia maksud begini? Dari sini nanti kita mengerti apa itu era itu. Era peradaban manusia diperhitungkan dari tahun 8000 sebelum Masehi. Pada tahun itu dia tetapkan dengan penelitian bahwa pada tahun itulah mulai manusia masuk ke peradaban yang disebut peradaban. Sebelumnya manusia waktu itu hidup nomaden, pindah-pindah tempat dan hanya mereka hidup dari apa yang disediakan alam, ya memanfaatkan apa yang disediakan alam terus lanjut. Ya terus saja terus. Ya. Sehingga mereka masuk kepada gelombang pertama, ya. Jangan terus saja. Ya, gitu aja. Yaitu manusia pada waktu tidak lagi nomaden, mereka membentuk kampung. Kampung waktu itu enggak ada kota, mereka membentuk kampung dan pada saat itu manusia hidup secara dalam peradaban agraris, pertanian tradisional yang bertumpu kepada energi alam, matahari, air, angin, dan lain-lain. Belum ada teknologi apa-apa. Mereka hidup secara agraris tradisional. Itu dia perhitungkan terjadi tahun 8000 sebelum Kristus sampai tahun 1770 sesudah Kristus. Coba bayangkan, hampir 10.000 tahun, 10 abad manusia hidup seperti itu. Padahal pada waktu Jolohudo atau itu yang disebut sebenarnya era 1.0. Gelombang pertama itulah yang disebut era 1.0 pada saat manusia hidup dalam agraris tradisional, tidak mengenal teknologi, mereka hanya menggunakan apa yang telah ada disediakan oleh alam, diciptakan Tuhan. Ya, selanjut. Nah kemudian
setelah tahun 1769 James Watt menemukan mesin uap yang diperkembangnya dari teori-teori sebelumnya. Dan setelah dia temukan 1769, maka pada 1770 manusia keluar dari era 1.0 itu masuk kepada gelombang kedua, ya. Diawali dengan ditemukannya, saya katakan, mesin uap. Terjadi revolusi peradaban. Manusia memasuki era industri. Bukan pertanian tradisional lagi. Mereka memasuki era industri, terjadi revolusi industri, produksi massal, distribusi massal, konsumsi massal. Umpamanya setelah ditemukan itu untuk membuat kertas umpamanya, terus bukan hanya satu-satu lagi dibuat, terus produksinya secara massal. Kehidupan pada waktu itu, pada era industri, kehidupan keluarga menjadi kehidupan individu. Waktu mereka hidup dalam agraris tradisional, mereka merupakan satu kelompok yang ketat, bergaul secara etat. Saat mereka memasuki era industri, kehidupan sudah memasuki kehidupan individu. Lanjut. Ya. Di seluruh dunia, setelah disentuh oleh gelombang kedua itu, masyarakat yang tidak kuat ikatan kekerabatannya dalam struktur masyarakatnya menjadi tidak saling mengenal, tidak saling peduli. Ya. Makanya saya katakan di struktur kemasyarakatan kita harus kita pertahankan. Karena struktur kemasyarakatan kita begitu kuat, sampai era-era yang bagaimanapun kedekatan kita dalam keluarga sampai sekarang masih tetap bertahan. Ya. Itu yang disebut era 2.0. Itu era industrialisasi. Itu dari tahun 1770 sampai tahun 1920. Mulai 1920 itu berakhir dan sampai berkembang sampai 1950. Coba bayangkan, setelah teknologi itu ditemukan dari era 1.0 tadi sampai 10.000 tahun. Sedangkan era 2.0 hanya berapa tahun itu? Berapa ratus itu? Sangat cepat. Kalau sudah teknologi itu ditemukan, maka perubahan era itu akan cepat. Ya. Nah, terus. Kemudian manusia beralih kepada era pasca industri, era informasi. Itu dulu selalu kita dengar tahun 1970-an, 1980-an, era informasi. Berkembangnya jaringan komunikasi global, internet, komputerisasi, rekayasa angkasa luar, rekayasa genetika, teori cloning. Itu berkembang semua. Tahu teori cloning itu? Itu ada ovum yang dibuahi itu, mereka bisa memperhitungkan kromosomnya sekian. Maka di telinga kita ini terutama, sel-sel di telinga kita ini ribuan yang punya kromosom yang sama seperti kromosom ovum yang dibuahi. Maaf ya, saya mengertikan. Nah, ovum yang dibuahi itu, jadi ovum itu kemudian dihampakan, dikosongkan. Dengan elektroshock, sel yang diambil dari kuping ini dimasukkan kepada ovum yang telah dikosongkan itu, maka ovum itu merasa dia telah dibuahi. Nah, itu akan berkembang dan yang lahir dari situ pas seperti dari mana dia diambil. Makanya sampai sekarang itu enggak disebut, tapi begitu hebat. Hampir semua gereja di dunia sampai sekarang tidak menyetujui itu, akhirnya negara-negara mengikuti itu, ya. Bandingkan dengan buku, kalau udah ada bahasa Indonesianya, Patricia Burdan dan Nesbit.
bukunya Megatrend 2000. Kecenderungan besar mengarah tahun 2000. Dia memberi contoh di sana, ya. Telepon dari menggunakan kawat tembaga menjadi menggunakan serat optik. Dulu saya nggak tahu apa masih kalian alami itu. Kalau kita bertelepon kepada sesama kita, bisa saja tidak bisa karena jaringan penuh. Karena satu kawat tembaga hanya bisa mengantar 80 percakapan. Kemudian serat optik yang jauh lebih kecil dari tembaga itu, satu serat optik bisa mengantar 14.000 percakapan. Sedangkan satu kabel itu bisa sampai ratusan serat optik. Itu makanya setelah itu ditemukan tidak pernah lagi kita bertelepon mengatakan jaringan penuh, nggak pernah. Ya. Dan kemudian dikatakan di sana pergerakan manusia juga pada era ini, era gelombang ketiga itu 6 juta manusia pergi antar benua di seluruh dunia ini. Coba bayangkan 6 juta. Makanya Naismith mengatakan kalau sekiranya manusia yang di pesawat itu terbang sendiri-sendiri, bisa mengerti? Bukan di dalam pesawat, mereka terbang sendiri-sendiri, sudah lebih banyak di udara ini manusia daripada burung. Karena hebatnya, kalau umpamanya pesawat itu 400, yang 400 orang ini terbang sendiri-sendiri gitu. Kalau 6 juta kita bayangkan, udah lebih banyak manusia di awang-awang ini dari burung. Ya. Lanjut. Nah, pada saat ini orang dijangkiti oleh roh zaman. Itu yang selalu dikatakan roh zaman, yaitu individualisme, materialisme, dan konsumerisme. Ingat, tidak dikatakan materialistis, tidak. Materialistis itu hanya sifat. Ini materialisme sudah menjadi paham, sudah menjadi ide manusia. Bukan hanya sifatnya lagi. Dan juga materialisme, kan tanpa materi semua nggak ada artinya. Konsumerisme hanya untuk menghabiskan saja. Coba bayangkan, hanya untuk membeli satu kemeja saja, orang yang berduit itu pergi ke Singapura, pergi ke Hong Kong. Itu konsumerisme. Itu semua, ini disebut waktu itu era globalisasi, inilah yang disebut era 3.0. Nah, banyak ahli yang mengatakan bahwa kini masih era 3.0. Mereka mengatakan bahwa semua yang ada terjadi itu hanya pengembangan, ya. Tetapi karena banyaknya ciri khas pada era kini, lebih banyak ahli yang mengatakan masa kita sudah era 4.0. Apa yang khas itu dari apa? Lanjut. Salah satu ciri daripada era 4.0 itu yaitu teknologi digital. Atau dikatakan sekarang digitalisasi. Apa itu digital? Digital itu sebenarnya dari bahasa Latin, digitus, jari. Teknologi digital sebenarnya artinya teknologi jari. Ya, jadi maksudnya dalam hidup kita ini hanya dengan menggunakan jari semua bisa terjadi, ya. Contoh berbicara, menulis, kita gunakan jari ke HP kita. Jari aja terus, ya. Handphone kita genggam dengan jari. Jari menari-nari di atas tombol HP untuk menulis dan jari untuk mengirim. Hanya jari saja, ya. Dulu dikatakan mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu yang jadi harimau. Hanya jari. Dan ini yang terus akan terus
unak paliliku. Nah, lanjut ama. Dia dong. Dengan tibanya era digitalisasi, maka kita semakin jauh dari Kolose 3:16. Kita tidak tahu lagi untuk saling menasehati dalam nyanyian, dalam mazmur, dan dalam firman Tuhan. Ya. Dan dengan era 4.0 ini akan tercipta, dan katanya ya, sudah tercipta dan sudah ada di Indonesia katanya. Saya belum pernah lihat, tapi katanya sudah ada di Indonesia yang disebut smart factory, smart industry. Apa yang dikatakan dengan pabrik pintar, industri pintar? Apa yang dimaksud dengan itu? Artinya bahwa industri itu, pabrik itu bisa bekerja sendiri, melakukan pekerjaannya sampai akhir. Ya. Gak ada manusia. Ya. Umpamanya pabrik tekstil, dari menaruh bahan ke mesin itu, sampai kepada packing, mesin itu bekerja sendiri. Yang perlu hanya satu jari, menekan on. Kalau sudah ditekan on, pabrik itu akan jalan sendiri sampai packing. Dan perlu dia stop hanya satu jari, tekan off, berhenti dia. Luar biasa. Sangat luar biasa akibatnya dalam kehidupan manusia. Itu diperhitungkan dengan cara begitu, manusia tidak akan kekurangan. Tapi jangan lupa, ancaman yang paling besar karena itu adalah pengangguran. Dulu tahun 1990, Pak Harto menerima Ali Wardana, Niji Sastro, melapor kepada Pak Harto, Pak, Amerika mau investasi sangat besar. Oh silakan, bagus, apa yang perlu? Tapi lupa, mereka minta supaya mereka melakukan teknologi robotisasi. Apa maksudnya? Robot yang bekerja di industrinya itu. Jadi kalau begitu gimana? Kalau robot yang bekerja, robotisasi, teknologi robot dipakai, industri itu hanya memerlukan 500 orang. Wah, jadi kalau dikerjakan secara manual, kata Pak Harto, akan membutuhkan 25.000 tenaga kerja. Pak Harto mengatakan, katakan kepada mereka, kalau mereka mau investasi dengan manual, saya mengizinkannya. Tapi kalau dengan teknologi yang mereka katakan, saya tidak mau, saya masih membutuhkan lapangan kerja. Akhirnya ditolak. Ini yang harus kita bayangkan, ke depan mau jadi bagaimana ini dunia kita ini. Ya. Jadi terus lanjut. Nah sekarang kita lihat dampak negatif dari era digital itu. Itu yang perlu. Nanti supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam pendidikan keluarga. Ya. Pertama, dengan era digitalisasi itu terjadi era otak. Karena saya selalu mengatakan di dalam pengertian era-era yang dikatakan ini, saya selalu membagi era ini dalam 3 era sampai sekarang. Pertama, era tahyul. Dulu manusia itu hidup secara tahyul. Di tengah-tengah masyarakat kita umpamanya tingkak pe mana ana warungan. Nah, ipas tak beku idunai katanya. Merbel ke hurumba amang ana warungan. Nah, sama panginan ibu tahu dunai semua secara tahyul. Kemudian kekristenan mengembang. Terutama setelah tahun 1940-an. Bukan, 1540-an. Dan kemudian agama Islam berkembang. Sehingga kedua agama itu terutama merajai dunia. Manusia itu beralih dari era tahyul ke era agama. Era iman, itu sangat baik. Tetapi saat kita sekarang sudah diawali dari era 3.0, terutama sekarang,
manusia itu sudah masuk ke era otak. Manusia sudah meninggalkan era agama. Manusia tidak peduli lagi dengan iman. Hanya otaknya yang dia pentingkan. Itu akibat dari teknologi itu. Ya. Manusia tidak dapat lagi menerima itu kebenaran kalau tidak bisa dicerna otaknya. Padahal kalau kita mengandalkan otak untuk mencerna Allah, tidak akan bisa. Pernah saya memberi ceramah di Tibet, mereka minta mengenai Allah Tritunggal. Akhirnya setelah lama diskusi ada pertanyaan. Kalau begitu memang bagaimana saya mengajarkan ini kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus? Ngapain kau ajarkan itu, saya bilang. Masa kita nggak beritakan? Ingat, kau sendiri nggak bisa menerima Tritunggal itu dengan otakmu kan? Ingat, jangan kau mengabarkan Injil berdasarkan Tritunggal, jangan. Kau saja sih nggak bisa mengerti itu. Banyak saya juga nggak mengerti, tapi saya menerima dalam iman. Bagaimana kamu memberitakan Injil dengan istilah Tritunggal? Jangan. Alkitab itu beritakan. Karena kalau dia sudah menerima Alkitab itu, menerima firman Tuhan, dia pasti mengerti apa artinya Tritunggal secara iman. Ini yang paling bahaya sekarang dalam hidup kita. Manusia tidak lagi peduli dengan iman. Iman dianggap itu kebodohan. Di seluruh dunia. Otak terjadi 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Coba baca kalau itu harus dibaca. Aina Roma tikina dang tertahan halak disipo dan natikosi. Alai mengihutun hisap-hisap sendiri ma ala pun nasida pengajari na pagiogiokon pinggul nasida. Taiton nasida ma pinggul nasida sian hasitongani lau palikosa tu akka turi-turian. Imah, dak tertahan cuma. Ingat, ini dinubuatkan Paulus 2000 tahun yang lalu. Mulai era 3.0 terutama sekarang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tak tertahan dolmaibe hatanati kosi pudanati kosi. Alapun nama perjamida napa geok pingkolla. Dan saya yakin anggota jemaat HKIP sekarang sudah begitu. Dia majamita napa geok pingkola ima jamita na jago, ima pedita na jago. Untuk apa manusia kita mengatakan pedita na jago? Untuk apa? Untuk apa orang mengatakan kita guru pro yang jago, guru yang jago? Untuk apa? Yang perlu Tuhan apa yang dikatakan sama kau. Dan itu tidak akan mungkin kau hadapi dengan otak, hanya dengan iman. Firman Tuhan itu didegradasi nilainya. Jadi untuk pageok-geok pinggol. Itu satu dosa yang mengancam di dalam semua gereja sekarang. Dan jamita na tabu yang kosong geok, ang kosong tabu tu pinggol lah. Ngapain harus datang ke gereja untuk pageok-geok si pareo? Kenapa enggak ke kafe pergi? Kenapa ke gereja? Kalau tidak mengenakan telinganya, itu mereka buang ke tempat sampah. Enak tabu. Saya pernah waktu Martin Manulang pendeta di perdamaian. Opung majo marjamita isonin nakibitulan waktu dangadung ulo perjamita mawisi. Memang hiahu wa mekkel. Karena sangat berkaitan dengan nas itu dan saya lihat sudah akan banyak orang yang agak
mulai ngantuk. Jadi duk sidung minggu ida kopa di tema tujuh lo mahita majalang opung nak pola hijau dari jan. Waktu mereka menyalam adong main aman dok bau amang tabu padita ajamita munai opung menajamu jabuta munai sangat rasa menalas raku alai turi udu ti mamuse ai bui hami mekkali kamu terus agak mau salah Tuhan saya dosaku karena Tuhan gak mengutus saya untuk membuat orang ketawa apalagi mentertawakan firman-Nya. Ini yang paling bahaya sekarang di era 4.0 ini. Lanjut. Yang kedua, karena era 4.0 ini, era digitalisasi ini, timbul sekarang kan gereja YouTube. Kan udah ada timbul sekarang itu. Dan itu kita sampai kepada kita. Jadi sebenarnya ini yang penting saya katakan. Hubungan saya katakan di sini, hubungan online antara Allah dengan manusia harus daring iman. Dalam jaringan iman. Ya, baik di dalam kebaktian bentuk-bentuk kebaktian ritual. Jangan turunkan tingkat daring iman menjadi daring internet. Kalau kau mengikuti gereja YouTube itu berarti kau menurunkan hubungan dengan Tuhan dengan daring iman menjadi daring internet. Tapi itu sudah terjadi. Nah ini yang perlu bagaimana kita menghadapi. Lanjut. Ayo nomor 2. Yang kedua tunggu. Unang jotong jolo huruf atas. HP huruf huruf dan ini teribeko. Yang kedua, era 4.0 itu, digitalisasi itu menimbulkan era online. Apa itu era online itu? Coba lanjut. Pertama kalau kita lihat memesan makanan online. Saya dengan Opung Boru pulang dari Jakarta, ya di pesawat itu ini sekarang kita sudah mau mendarat, sudah mau jam 1. Saya pikir lebih baiklah kita beli makanan di luar supaya makan bersama anak-anak di rumah. Ya, madengkani kami pergi ke 4 restoran, nggak bisa. Karena kami harus ngambil antrian nomor 68 paling cepat. Padahal yang sedang memesan masih nomor 20. Akhirnya kami pergi ke warung di jalanan untuk mengambil. Makanya sekarang kalau memesan, lain hal kalau makan di situ kita. Kalau memesan makanan lebih baik online. Daripada kita pergi di situ antri untuk memesan. Luar biasa kan? Perubahannya. Demikian juga transportasi. Grab perusahaan taksi yang terbesar di dunia, tetapi tidak ada armada taksinya. Kan nggak ada. Luar biasa kan? Kalau presiden taksi dulu pergi kita ke pulau, wow. Tapi sekarang perusahaan taksi terbesar nggak ada armadanya. Kita nggak tahu di mana taksinya. Dan sekarang manusia lebih suka transportasi online daripada bawa sendiri. Kalau umpamanya ke pesta cari parkir pun sulit. Kalau naik Grab, turunnya aja kita pergi dia. Mau pulang kita pesan aja, nggak begitu mahal juga. Nah ini yang kita lihat. Kemudian terjadi pertemuan-pertemuan live streaming atau Zoom. Dan sekarang kita sudah jangkiti hal itu lagi. Walaupun sudah bisa di gereja, kita sudah enggan untuk memutus live streaming itu. Karena banyak orang yang lebih suka di rumah daripada datang ke gereja. Itu juga suatu hal yang sangat negatif. Saya tidak pernah, karena pernah saya ikuti live streaming.
di HKIP Sudirman, saya nggak bisa konsentrasi. Kadang nian-nian yang nggak bisa saya, kadang bunyi telepon pengborok laut, wow ibadah doh hitani kok nggak apa sebentar katanya, nggak bisa saya nikmati. Makanya kalau waktu COVID, saya sendiri yang bikin ibadah di rumah kami, karena nggak bisa ke gereja, karena saya tidak bisa menikmati. Dan saya yakin yang mengikuti live streaming itu sulit dia anggap bahwa Tuhan di depannya sebagai tuan rumah. Kalau ke gereja kan itu harus kita tahu. Semua kita pelayan penuh waktu dan keluarga harus kita tahu. Di HKIP itu, saat para agenda mengatakan di bagasan guarni di bata marhiti-hiti guarni di bata ama, Allah sudah hadir di situ sebagai tuan rumah. Makanya di HKIP tidak bisa memulai kebaktian kalau tidak dengan foto. Unang dong ibadah, enggak harus, karena kita yakin dengan itu Tuhan hadir sebagai tuan rumah. Kita semua hanya pelayan Tuhan di sana. Kita hanya pelayan Tuhan. Bagaimana yang live streaming bisa memahami itu? Apalagi waktu simposium dulu, saya diminta untuk memberi ceramah mengenai pengertian HKIP mengenai perjamuan kudus. Ada usul supaya perjamuan kudus dilakukan secara virtual. Perdita i gereja sahalak ngai simang narok tiga situ yang dungi paso-paso mah siag sejabuna akaroti do anggur nai jabuna kalai dungi masih tu problema di mana. Saya bilang nggak bisa. Panjang saya jelaskan waktu itu. Tapi inilah bahaya-bahaya karena apa ini ya. Makanya saya bilang bahkan sekarang ada pernah masuk ke HP saya supaya didukung Buru Semar Mata dia yang bikin apa ini supaya didukung work from home. Nggak tahu nasalihon. Nggak bisa. Karena setiap bagian di dalam satu perusahaan itu kan connect. Kan itu nggak bisa dari rumah bagaimanapun juga. Itu karena nggak ada lagi jalan lain kan. Ya. Lebih suka orang ibadah online itu yang saya dari datang ke gereja. Yang paling membahayakan ini yang mau saya katakan di era online ini 24 jam informasi, segala informasi masuk kotak kita 24 jam. 24 jam masuk informasi ke otak anak-anak kita. 24 jam. Dan itu kebanyakan informasi sampah, informasi sesat. Dan jangan lupa kalau kita tidak melakukan pendidikan keluarga, itulah yang membentuk diri mereka. Informasi-informasi sesat dan informasi sampah itu yang membentuk diri mereka. Dan kalau kita mau seperti itu, itulah yang membentuk diri kita. Kita menjadi pelayan-pelayan yang dicecoki dengan apa? Dengan informasi-informasi sesat, informasi sampah. Ya. Lanjut. Demikian juga mengenai kasih pada era 4.0. Lanjut. Ya. Pada era 4.0 cinta sudah berubah bentuk. Era 2.0 terjadi sebuah kasih, urokotiki sudah mulai individu orang. Ya, enggak komunal lagi. Pada era 3.0 erosi kasih. Pada era 4.0 kasih layu dan padam. Dari mana buktinya? Banyak terjadi perceraian. Banyak terjadi perceraian. Sudah banyak sekarang pernikahan bukan berdasarkan kasih. Terjadi keluarga yang terpecah berkeping-keping. Buktinya saudara mengadukan saudara. Ini anak kandung mengadukan ibu kandung hanya karena soal warisan. Warisannya pun tidak seberapa. Kalian lihat di TV, suami menganiaya istri sampai membunuh. Istri juga seperti itu, membunuh suami.
kasih itu sudah padam. Kasih itu sudah layu. Jangan sampai itu terjadi di keluarga penuh waktu. Ya. Terus era 4.0 itu mendewakan teknologi dan telah meninggalkan Tuhan. Teknologi nama. Iban nasi patah. Heau naik Grab. Itu kemana persisnya di mana alamatnya mang katanya saya kasih tahu. Ai madahin dari mana? Ngahira di batau GPS onin dari mana? Ayo upos nama roha mamereng ucap mamerek Tuhan ini. Ayo ngulu subinu kebio namang dak pos beroha nasahati betul ngananin. Nah, memang dia tuh kolam martang yang beda kan. Nang martang yang udah pasti satu sih dari mana? Kan udah pemikiran manusia itu udah apa ya? Di negara maju tetap beragama Kristen tetapi sudah meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah ibadah, tidak peduli dengan firman Tuhan. Kalau kita berbicara kepada mereka berdoa, mereka tertawa. Saya ada bapak angkat dan ibu angkat saya di Inggris, udah meninggal mereka dalam umur 92 dan 94 tahun. Waktu itu saya datang di rumahnya, kami mau makan siang. Ya iyalah makan, katanya udah tersedia semua. Berdoa dulu kita. Untuk apa berdoa? Mereka Kristen. Dan lucunya mereka dibaptiskan sudah dewasa. Untuk apa berdoa? Bah, kenapa enggak berdoa? Saya bilang, ginilah makan dulu kita lah. Berdoalah kamu, nanti kita diskusi katanya. Selesai makan kami diskusi. Di Inggris ini makanan itu semua sudah melalui penelitian. Sudah kita tahu berapa kalori, berapa energinya, berapa ininya. Udah pasti akan jadi kesehatan. Dia bilang, kenapa harus kita doakan? Ibadah saya bilang, pas pada waktu itu saya pernah kolik, saya masuk rumah sakit. Tapi hanya 3 hari waktu saya di Birmingham. Tapi saya lihat di sana banyak orang sakit. Bukan hanya karena kecelakaan, memang sakit. Itu beda itu. Apa bedanya? Kalian harus tahu manusia itu bukan hanya makanan dan minuman. Manusia itu jauh lebih dari situ. Kita tidak bisa menjamin kesehatan. Sulit mereka terima. Jadi kalau saya dibawa jalan-jalan di seluruh Inggris, dibawanya saya jalan-jalan setiap weekend. Syarat saya bilang harus ada di tempat yang kita tuju harus ada gereja, saya harus sempat ke gereja. Mereka biarkan saya ke gereja, mereka enggak mau. Kemudian tahun saya berapa lupa saya, mereka datang mengunjungi kami ke Indonesia ini. Saya waktu itu berkhotbah di Sutoyo, saya pendeta di Sutoyo. Nah kemudian mereka bergereja di sana. Ya, bahasa Batak gaut tuh. Itu keluar gereja kami masuk mobil, dia tanya saya, manak kini dokoi jami tami, song ini gudang cemak mi, bunuh tong asa dulu mulai Sutoyo marminggu tikisian. Alai puasa sip pala isu dia mabigi, ayah di padokoi ni mana. Akhirnya saya katakan sinopsis khotbah saya dalam bahasa Inggris. Wah, itu apa ya? Mereka pulang dari Jakarta dengan pesan kepada saya, kami akan ke gereja. Begitu kehidupan mereka. Mereka tertawa kalau kita akan ke gereja. Kita juga di sini kita masih rindu gereja. Buktinya setelah selesai COVID, penuh gereja. Tapi pertanyaan, apa yang kita rindukan? Bangunan gereja itu kah? Atau Allah Bapa mau ketemu dengan Allah Bapa, mau ketemu dengan Tuhan Yesus, mau menerima Roh Kudus atau firman Tuhan? Kita kembali kepada yang tadi, hanya pakai giok separeo, cari hiburan kan. Ya. Sebenarnya saya katakan ini harus rindu Bapa, Allah Bapa, rindu Yesus Kristus, haus akan Roh Kudus dan firman-Nya. Lanjut. Nah, palilikuan ototung situ bahwa di era 4.0 manusia sudah tersesat, kehilangan arah kehidupannya. Dan kita sebagai pelayan waktu harus selalu kita tanyakan untuk apa kita hidup. Untuk apa kita jadi pelayan penuh waktu. Harus selalu ditanyakan ya.
Untuk apa yang kita lakukan itu? Kalau saudara-saudara mempersiapkan khotbah berkhotbah, untuk apa? Kalau saudara mendukung suami atau istrimu untuk melayani, untuk apa? Harus selalu ditanya. Dan yang jawab bukan pendeta itu guru, tapi Tuhan. Lanjut. Nah, sekarang kita mau memasuki bagaimana pendidikan yang kita lakukan, pendidikan keluarga. Pertama, saya katakan pendidikan dalam Alkitab, kalau kita teliti dalam Alkitab, mengajar, mendidik, mengasuh, membesarkan, menggembalakan. Dan itu kebanyakan secara non formal, yaitu tengah-tengah keluarga dan masyarakat, dan harus dilakukan terus-menerus. Lanjut, atau siapa ya? Tujuan pendidikan itu pertama ya, nanti juga akan kita lihat selanjutnya. Kita keluarga Kristen, tapi bagaimana membuat keluarga Kristen itu menjadi keluarga Kristus? Kita sudah keluarga Kristen, sudah pasti. Gak mungkin ada yang pelayan penuh waktu yang bukan keluarga Kristen. Tapi apakah itu sudah keluarga Kristus? Karena Matius 12:46 dan Yohanes 19, Tuhan Yesus mengatakan, Dima inangmi, Dima anakmi. Kemudian dia menerima ibu Tuhan Yesus di rumahnya. Terjadi keluarga Kristus. Isi rohono damang, isi rodainang, isi butaku. Namulahun rohono rohanda itu damang itu keluarga Kristus. Oleh sebab itu ciri dari keluarga Kristus dia melakukan kehendak Allah di sorga. Bagaimana kita melakukan pendidikan supaya kita terutama melakukan kehendak Allah di sorga, ya. Kemudian cara kita untuk bagaimana supaya bisa kita menjadi keluarga Kristus yang selalu melakukan kehendak Allah. Bapak, pertama harus berusaha di tengah-tengah keluarga menghilangkan egoisme dan selfish. Egois dan roha diri ya. Selfish, roha diri. Harus kita berusaha. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus melatih anggota keluarga kita itu saling mengerti keinginan keluarganya, keinginan bapaknya, keinginan mama, keinginan saudaranya. Jangan hanya memikirkan keinginannya. Ya. Kita harus mencoba. Kemudian dia memahami, jangan dulu. Dia memahami kehendak saudara, dia memahami kehendak orang tua, dan kemudian dari situ dia akan terlatih akan memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau anak sering kan bertengkar anak karena mereka masing-masing hanya mempertahankan keinginan. Bagaimana melakukan itu? Kita pertama dengan menunjukkan contoh kepada mereka. Karena hampir semua masyarakat Batak orang tuanya saya pikir masih tidak mengedepankan kehendak anak-anaknya. Bagaimana mengajarkan itu kepada mereka supaya mereka menyerap itu? Oh, dan iya bapak kodo omakon, dakulak kehendak ngami do. Ai hata Batak madok mulung ilabungi banakon dan merpamanga biba. Yo tahu lah batannya. Bahasa gabi somar panga-panga muli labungi ba anak kon niba. Ngana yang nyalak kui buti. Apa orang pak ina. Lo maroham ulo gabi nilian dotto. Gabi sohoya bi mangulo pamangan niba onola nala mangaliat tu anak kok. Kita mesti begitu. Ini yang perlu kita ajarkan dengan apa kepada mereka bahwa orang tuanya selalu mengedepankan kehendak kami. Kami juga harus begitu. Kami juga harus. Akhirnya mereka bisa dilatih semakin besar selalu melakukan mendahulukan kehendak Allah. Terus lanjut. Opeda bahasa lanjut banom. Yang kedua, tujuan pendidikan keluarga itu menjadikan keluarga kita menjadi bait Allah. Apa yang dimaksud dengan bait Allah? Ini dang bui sorono hatok mau bait nate. Ada 4 bait Allah. Jangan. Ada 4 bait Allah di dalam Alkitab. Pertama Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 2:21 Tuhan Yesus mengatakan begini ceritanya. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi itu, robohkan bait suci ini, saya akan mendirikan 3 hari. Mereka mengatakan bagaimana dia mendirikan 3 hari, 46 hari. Oput pacong-congon. Dia dok mayat dong saya. Mereka tidak mengerti bahwa yang dibuat bait Allah adalah dirinya sendiri. Bait Allah yang sebenarnya adalah Yesus sendiri.
tubuhnya itu bait Allah. Tapi juga disebut bait Allah persekutuan orang percaya. Dalam 1 Korintus 3:16 hamudo. Allah di ayat 10 itu siapa yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan Allah. Yang baik buat haris mati na baru murum harisap na menghancurkan bait Allah. Mereka lupa, saya jawab mereka, itu bukan pribadi ini. Kalau pribadi orang percaya itu 1 Korintus 6:19. Daging muda itu bagus nih, tol di pribadi. Hamu persekutuan orang percaya itu. Keluarga orang percaya itu harus menjadi bait Allah, ya. Harus menjadi bait Allah. Yang ketiga, tubuh orang percaya itu yang saya bilang tadi 1 Korintus 6:19-20. Dan kemudian apa ciri daripada apa ini? Dari bait Allah ini, ya. Rumah Allah, bait Allah artinya rumah Allah, bersatu di dalam Allah, ibadah senantiasa kepada Allah. Itulah bait Allah. Dulu waktu kami masih purus, ada keluarga yang sangat dekat kepada kami datang ke Tarutung, ke rumah, menginap di sana. Paginya kami ngobrol. Datanglah Pak Opunya umur 4 tahun. Datang kepada saya, Opung, kalau kami dengan Papa dan Mama, kami gereja di mall. Enak Opung yang di mall itu. Selesai kebaktian, kita bisa main-main, kita bisa belanja. Baru. Terus terang selalu begitu saya. Dalam hati saya berdoa, Tuhan, apa jawaban saya? Lungi lawan mana marmem. Duk 10 minit naik romai mana musai, hujau mana. Kamu pernah dengar Tuhan Yesus mengatakan ini rumah Bapakku? Ya, saya tahu. Kalau kalian bergereja di mall, apakah mungkin Tuhan Yesus mengatakan ini rumah Bapakku? Tuhan Yesus nggak tahu rumah siapa itu. Lagi pula kalian menyewa-nyewa bait Allah. Kaget dia. Akhirnya lawan mana orang memang Musa. Duh, sabar jami roy mana Musa. Opung, saya akan bilang sama bapak dan mama, harus di HKIP, harus di gereja. Akhirnya Omak naik ke guru sekolah minggu. Dia tidak pernah mau selain daripada ke gereja HKIP. Ini yang saya katakan, rumah Allah, di sana kita bersatu sebagai Allah beribadah. Lanjut. Bagaimana kita anak-anak kita itu bagaimana? Apa tujuan pendidikan anak-anak kita itu dalam Alkitab? Pertama, mereka harus bertumbuh sebagai anak Tuhan. Selalu saya katakan itu khotbah saya kalau ada orang yang membaptiskan anak. Saat kau membaptiskan anakmu, itu bukan lagi hanya anakmu, tapi itu sudah anak Tuhan. Besarkan dia sebagai anakmu, terutama sebagai anak Tuhan. Itu tanggung jawabnya. Dia betul-betul bertumbuh sebagai anak Tuhan. Ya, itu janji orang tua pada waktu pembaptisan supaya cepat bertumbuh sebagai anak keluarga. Harus bertumbuh sebagai anak keluarga. Jangan lebih nikmat dia di tengah-tengah keluarga lain atau di tempat lain daripada di tengah-tengah keluarga. Itu yang membuat tawuran, itu yang membuat segala macam mereka kerjaan. Karena mereka lebih nikmat di luar daripada di tengah-tengah rumahnya. Harus bertumbuh sebagai anak keluarga, ya. Bertumbuh sebagai anak HKBP, mai pat orang opung boru nak keningan, unak tu agama asing, unak tu gereja asing, itu sangat tidak benar. Itu pelayan penuh waktu di tengah-tengah HKBP, HP itu gereja asing, apalagi itu harus mati sama sekali. Dang boy, dari luas nih lihat teh dang luas opta, bapak lagi mulu kita. Itu harus banyak saya tahu itu, ya. Alai. Nah, kemudian anak-anak kita itu juga harus bertumbuh dalam. Kita sering mendengar IQ, EQ dan SQ, karena itu yang hanya kita tahu. Dan itu sudah kalian tahu apa itu IQ, EQ, SQ. Tapi pada saat tahun 80-an Arkafe mengatakan bukan hanya yang 3 itu, harus ada XQ yang dikatakan execution quotient, yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia kecerdasan keterampilan.
Karena dia katakan walaupun dia cerdas secara intelektual, cerdas secara emosi, secara rohani, tapi kalau tidak terampil melakukan itu dalam hidup nggak ada gunanya. Kemudian dia katakan yang terakhir harus SEQ, social quotient. Harus dia cerdas dalam bermasyarakat. Mula anak kotai hamuakamang rotamak sebagai anak pelayan penuh waktu. Dia harus mampu berteman dengan semua orang, tapi bersahabat dengan sahabat-sahabat Kristus. Itu yang saya kritik dulu, makanya waktu saya tidak pernah mau membuat tema Natal PGI jadi tema Natal HKIP. Itu dilakukan dulu pada waktu Opue Porus Darben. Dikatakan karena itu tema Natal dari PGI itu yang dibikin bersahabat dengan semua orang. Di mana pernah firman Tuhan mengatakan itu? Diambil lagi dari Yohanes 14, 15, ada 15, 14, 15. Di situ nggak ada dibicarakan bersahabat dengan semua orang. Tapi kamu adalah sahabat-sahabat saya. Saya tidak menyebut kamu lagi. Habis tidak mulai bahasa anak somang. Ayo sudah hubah itu kamu. Ukari nama kamu ale-alekku. Memang kita harus berteman dengan semua orang, bersaudara dengan semua orang. Seperti dalam Lukas itu. Di situ yang kena rampok di jalan menuju Yerusalem, dia dirampok. Jangan lupa di sana hanya dipakai kata antropos tanpa artikel, hanya mengatakan seorang manusia. Ada orang mengatakan aina halak Samaria do rabban naturi yurupi orang, enggak ada isu. Seorang manusia itulah temanmu, tapi sahabatmu hanya sahabat-sahabat Yesus Kristus, yaitu orang-orang percaya kepada Yesus. Ini yang harus terus kita latih. Jangan sampai memusuhi siapapun. Berteman dengan semua orang, tapi bersahabat hanya itu keluarga Itu yang cerdas secara social quotient. Dan oleh sebab itu, ini semua bisa ditingkatkan dengan pendidikan dan pelatihan. IQ juga sudah dibuktikan pada saat terakhir ini. Itu bisa dikembangkan dengan latihan. Yang 100 IQ-nya bisa sampai 120 dengan latihan. Lanjut. Sekarang bagaimana kita menghadapi era otak atau mau baik, kita harus menumbuhkan iman. Bagaimana cara menumbuhkan iman? Dengan firman Tuhan. Itu Rom 10 ayat 17. Sen natu mangihot do roha porsiaun, natu mangihot cakatani Kristus. Makanya di dalam hidup kita firman Tuhan itu harus kepada anak-anak juga harus diajarkan. Firman Tuhan itu adalah kebutuhan utama, kebutuhan supraprimer. Ini memang sulit karena dari sejak kecil kita ajari anak kita itu yang terutama adalah makanan. Kalau mersai mana kalau mau rohana mangan naboruna tuh Allah ayo suatu mersai itu asa magudak ko. Dung SMP mana tuh SMA teori persijari teori ekonomi kebutuhan primer, sekunder, tertier, kuarter daun isi hatani di bata. Dung mahasiswa mana dipelajari ilmu manajemen. Kalau kau mau manage orang, perhatikan prioritas kebutuhannya. Pertama kebutuhan faal, kebutuhan aktualisasi diri. Enggak ada di situ firman Tuhan. Udah begitu semua kita. Bagaimana kita mengajarkan? Memang selalu saya katakan, firman Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh ilmu ekonomi, tidak bisa dijangkau oleh ilmu manajemen. Karena firman Tuhan itu adalah kebutuhan yang supraprimer dan supraprioritas. Tanamkan itu kepada kehidupan anak-anakmu. Makanya tiada hari tanpa firman Tuhan. Ulangan nama itu sampai ngasuruh kita mana deh ikut ajar honomu itu dulu di kamar del-del kalau muru pudung dungo. Jangan. Coba bayangkan. Kalau informasi jahat itu 24 jam masuk ke otak anak kita, padahal firman Tuhan tidak pernah. Harus seperti yang dikatakan Papa Bor tadi, harus ibadah. Harus pernah ibadah bersama tiap hari.
ikuti alamana itu. Unak sayangi, tapi dakola lau pada di jamita miliani. Apa ya? Tiada hari tanpa ibadah. Jangan tinggalkan ibadah yang di gereja, ibadah ritual itu. Jangan selalu ingat itu. Ibadah di HKBP harus berdasarkan itu. Tertib, sopan dan teratur. Damai, meratur dalam meruh narenggan. Yohanes 4:24 harus dalam roh dan kebenaran. Itu dihita. Dan jangan hanya puas dengan ibadah ritual itu, harus kita lakukan ibadah sejati. Roma 12:1 mempersembahkan tubuh kita dalam seluruh kehidupan kita. Dan ibadah yang murni dan tercatat melakukan pekerjaan-pekerjaan kasih. Husingkuk saut yata. Karena kita pelan penuh waktu. Di HKBP sebenarnya tangiak piliani bukan hanya manangyak kedurung-durung nata papungutiki. Moloholani do nata papungu nata tanyakon puasa do honut tanasana ni lehomni. Polan 5.000 talian tapi nausa na ni lehomni nahita bah 5.000. Karena di HKIP ini yang kita enggak ingat bahwa kebaktian minggu itu ido inani nasa kebaktian di HKIP. Nah, oleh sebab itu mulai unang lupa kita kalau kita beribadah hari Minggu, kita amen-amen, kita tutup gereja, berarti selesai ibadah kita enggak, kalau di HKIP enggak. Kita tutup gereja, amen-amen, kita tutup gereja, kita masuk kepada ibadah kedua dan ketiga, mempersembahkan tubuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mangulal kaulau nasini roha dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian kita masuk lagi ke gereja untuk mengatakan kebaktian ritual. Ido banana tatang yakut di pilihan ido do sudah nata pelihon galup hari sana hari Minggu sa hari Sabtu iban nata ro nasa nanelehon. Ya. Lanjut. Asato unak sangai picangawan. Kemudian menumbuhkan dan mengembangkan kasih dalam keluarga. Selalu ajarkan kepada anak-anak inti firman Tuhan itu adalah kasih. Tawereng gue kan? Jala ajarkan apa yang dikatakan 1 Korintus 1-3. Tanpa kasih hidup kita dan semua yang ada pada kita ini nggak ada artinya. Itu sia-sia. Tanpa kasih. Supaya tertanam dulu itu di dalam kehidupannya. Ya, kemudian lanjut. Nah, kasih itu sebenarnya bukan dua. Yaitu pertama kasih kepada Tuhan benar, kasih kepada sesama benar. Tapi ada juga kasih kepada sesaudara. Pernah waktu pertanyaan di Pondok Bambu saya selalu ikuti, waktu itu masih Jum. Ada sintua yang menanya, kenapa dikatakan itu perintah baru? Dan sebenarnya terjemahan perintah baru kurang tepat. Nai hatabatahi don tikos pati nai baru. I am Toledo ibanisi. The new commandment ini bahasa Inggris. Harus sebenarnya apa? Pati nai baru. Ido iban bahasa nai baru. Ai nai diga korwahe ai dok konene. Bah nai dok kaulong ima dok amudut sendiri. I kasih searah. Manangi sepe haulongi. Kalau ini pati nai baru mau nai holani dok ai dok depatai. Masih haulongan mahamu. Songok kolong ngirohaku Tuhamu. Dan ingat Tuhan Yesus mengatakan itu Judas Iskariot juga di situ lagi. Hanya ke-11 muridnya. Ke-11 muridnya itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Masih haulongan mahamu. Dan kriterianya juga beda. Songok kolong ngirohaku. Diam. Ayang go holat docot dirina roh kita hilal Tuhan Yesus dan roy mantu portibion. Na lobi siya dirina roh kita dia. Itong upan na roy bana, upan na mati bana, upan na lausikat. Ya jadi kasih itu ada kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan kasih kepada saudara seiman. Itu yang dikatakan dalam 1 Tesalonik Philadelphia. Kasih kepada saudara, mulai bahasa Inggris dok, love your brethren. Dengan musaha persiawan nina ate. Ay nasote kosrian non so imburuhi paromai nawai. Mana nang dokter bahasa Inggris nama. Apalagi di tengah-tengah keluarga kan,
Kalau saudara seiman aja sudah menjadi pati yang pasti, apalagi dalam keluarga. Lanjut. Satu kenai nama saya berhamu. Bicanok sama kata ya. Nah, bagaimana menanamkan itu? Suami dan istri berperan menaburkan kasih dalam keluarga. Suami dan istri. Walaupun istri yang paling berperan dalam pendidikan, tapi dalam menaburkan kasih harus bersama. Bagaimana caranya? Hubungan yang mesra antara suami dan istri. Jangan sampai pernah dilihat anak-anak kalian berantem. Kalaupun berantem kalian di kamar, keluar kamar dilihat anak-anak tetap senyum. Dan jangan sampai terjadi dilihat anak udah bermusuhan, gak bisa. Idoban namul marbadaya madohina lasrohana molorota muena. Hanya semua si sukunak kekali ala rota muena tuh gak masih sukun lau sima parsa ini persoalan. Ya, tapi kepada anak nggak bisa. Harus selalu dilihat anak-anak kita mesra dan saling mengasihi. Dan yang paling bahaya kalau kita tidak benar hubungan kita yang suami istri, anak-anak kita yang hancur. Yang gue kita, toh mau lah nisongoni namanya kan. Tapi kepada anak-anak kita hubungan yang mesra harus tetap. Unang naik mesra tuh. Ini HP rohana sobinoto. Iko betul-betul lotok sak kolong roha. Istri tunduk kepada suami, hidup ini. Ngai caha hamon nak iban. Amsal 31 ayat 11, pos rohani harajanna di bana. Ikan pos rohani harajanna di bana. Idon erok ngatudu atau pos rohana. Nah ayat 20 terbalita suaminya. Behind a great man there is a great woman. Iko perjului di keluarganya. Laki-laki yang menjadi besar pasti ada di belakangnya perempuan yang besar. Ya, jadi mula songona dari songoni mula waka mata lupa dita mula songona hibat tamu so waka padita ingot tamu mah anggo sodeng kado ilayani natta madang bui wah. Bagaimana makanya selalu saya katakan keberhasilan pendeta 70% ditentukan oleh istrinya. Apalagi terhadap anak-anak ya harus tetap. Dan itu lebih sulit lagi kepada suami yang istrinya pelayan penuh waktu. Harus. Tapi ingat ada satu yang perlu saya pesankan. Kalau umpamanya perempuan itu pelayan penuh waktu. Kalau di tengah-tengah keluarga suaminya yang tetap imam keluarga. Ada keuntungan suaminya kalau benar beruntung. Karena istrinya bisa paling tidak membekali dia supaya dia menjalankan keimamannya. Tapi jangan kau rebut keimaman suamimu di tengah-tengah keluarga. Ya. Nah suami harus menjadikan istri cemerlang tanpa cacat atau kerut. Hai lucuni hamyak kama maun. Imana rumah bain gabi berkerut-kerut buhini inat tanah. HP dong berkerut-kerut. Dia loh hatop pematua solo mau peroha mamerengin. HP mana rumah bain? Di mana lupa tugasnya harus karena pelayanan suami istrinya menjadi cemerlang di hadapan Tuhan dan tanpa cacat, tanpa kerut. Jadi mulo songon nadok kerut ibu ini inata itu pajul suku dream nadong gibek komana ngate. Ini diperhatikan oleh semua anak-anak kita ya. Terus lanjut ikonilo HP. Bersama-sama mendidik anak dalam Mazmur 188:3b sekeliling meja ya dikatakan tunas pohon zaitun sekeliling meja. Apa itu tunas pohon zaitun? Pohon zaitun itu harus dipelihara. Kalau dia tumbuh sendiri dia bisa enggak berbuah. Tapi dipelihara. Tapi kalau dia sudah tumbuh kepada tingkat tertentu,
dia nggak bisa lagi dipengaruhi apapun. Dia akan tetap bertumbuh sampai berbuah. Apapun. Ini anak-anak kita sekarang sudah memasuki rimba raya dunia ini. Ayang koi hitaan molo haruar anak konna akana tulanga do akatulanga ka bapa tuana bereng. Anggo saunari hola keluar anak kota sejabutta harangan ni colma nama ya rupi. Dai boto mana ngahai sih. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mendidik mereka di tunas pohon jatun itu, kalau sudah sampai remaja dia benar terdidik. Apapun yang terjadi di rimba dunia ini, mereka tidak akan terpengaruh. Mereka akan tetap bertumbuh sampai akhirnya membuahkan minyak zaitun, obat yang paling ampuh pada saat itu ya. Jangan membiarkan anak itu menghidupi hidup individualis. Lau tu sekolah ngai sonna buti workman manang nahai mabigi HP na. Satu jauh termasuk tu kamar termain laptop main HP. Dakya. Ingat keluarga Kristen terutama pelampin waktu itu harus selalu paling tidak satu hari harus makan bersama. Harus duduk di tempat yang sama, makan bersama. Jangan makan sendiri-sendirian ya. Harus ada waktu duduk bercandaria, berbicara bercandaria. Jangan sampai tidak pernah. Harus ada setiap hari harus ada. Itu harus bisa diatur, ya. Dan anak perempuan tidur dalam satu kamar. Unang ala belgajabung kebiasaan sama salak. Dan selalu saya katakan mandi pun karena sama perempuan harus satu handuk. Jangan kasih pisah-pisah handuknya. Kalau anak laki-laki harus satu handuk. Karena itu jangan lupa bau dari tubuh kita ke handuk itu menanamkan sesuatu yang tidak bisa kita tanamkan dalam hidup anak-anak kita. Supaya tetap mereka rasa mereka bersaudara. Jadi unang, ayo asa terdenang maju tahena ini andukmu ya, ini andukmu ya, hapera buru-buru bahasa. Lucunya, adong kau foto pelan-pelan waktu amat tai pero inat tai kuli-kuli adung nggak bahaya nama gua namanya. Daktik kau sih, ikut jadi aduk udah. Ay mulu petu harus salimu na belgaya saya ikut saya salimu atau unang saya pulik-pulik salimu na ada. Itu semua mengganggu hidup ya. Makanya juga anak laki-laki harus benar-benar satuan. Itu semua. Saya nggak bisa lagi menaikkan secara panjang lebar. Coba upajepek ipengagurak kutiak waktu dan selanjutnya lanjut salom ginamara. Horas mah.